Hai, kembali berjumpa dengan saya. Kali ini kita akan membahas lagi kelanjutan mengenai adopsi anak. Di video sebelumnya saya membahas adopsi anak itu ketika di zaman sebelum kemerdekaan. Nah sekarang saat ini setelah zaman kemerdekaan, bagaimana aturan dalam mengadopsi anak? Silakan ikuti video ini. Pada masa ini, tidak semua orang tua mampu untuk mewujudkan kesejahteraan anak, baik dalam bidang kesejahteraan rohani anak maupun kesejahteraan jasmani anak. Maka diperlukan adanya sebuah lembaga yang mengatur terkait adopsi anak ini, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang akan diadopsi. Dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1998 dirumuskan tentang pengadopsian anak atau pengangkatan anak. Nah, apa artinya adopsi anak dalam surat edaran tersebut? Artinya adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak itu yang awalnya di bawah kekuasaan orang tua sah yang bertanggung jawab atas kesehatan, pendidikan, perawatan si anak, dialihkan menjadi di bawah kekuasaan orang tua angkat yang nantinya bertanggung jawab terhadap perawatan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang menuju ke kesimpulannya kesejahteraan anak. Nah saat ini pengaturan adopsi itu aturannya banyak ya. Ada yang mengatur itu, ada yang dari Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang pengangkatan anak, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, kemudian ada PP nomor 54 tahun 2007, kemudian ada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 79, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1989, dan ada Keputusan Menteri Sosial nomor 41 tahun 1984. Nah, itu pengaturan adopsi saat sekarang ini sudah diatur dalam aturan yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang kita berbicara saat ini adalah syarat mengadopsi anak pada saat sekarang. Pertama adalah harus ada izin dari Menteri Sosial. Yang kedua adalah harus ada laporan sosial yang memuat mengenai satu adalah keterangan calon orang tua angkat, keterangan orang tua kandung, dan keterangan si anak angkat. Yang kedua, laporan sosial mengenai program pengasuhan anak. Yang ketiga adalah syarat-syarat orang tua angkat juga ada diatur. Yang pertama adalah syarat perkawinan orang tua angkat itu minimal 5 tahun. Yang kedua adalah umur minimal 30 tahun dan maksimal 40 tahun. Yang ketiga adalah tidak mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak. Yang keempat adalah berkelakuan baik, kemudian mampu secara ekonomi, dan juga sehat jasmaninya. Berikutnya adalah membuat pernyataan tertulis tentang pengadopsian anak, tujuannya maksudnya, yaitu untuk kesejahteraan anak. Berikutnya adalah adanya laporan sosial. Nah sekarang kita masuk ke prosedur pengangkatan anak ya, prosedur pengadopsian anak. Jadi yang pertama adalah si calon orang tua angkat itu membuat permohonan untuk mengadopsi anak kepada Departemen Sosial. Permohonan tersebut adalah surat resmi dalam memohon untuk mendapatkan anak angkat yang ditandatangani sendiri dan diberikan materai. Prosedur yang kedua adalah orang tua angkat itu harus berdomisili di Indonesia.
apabila permohonan izin dari Departemen Sosial tersebut dikabulkan dengan dibuktikan dengan adanya surat resmi dari Departemen Sosial, maka selanjutnya calon orang tua angkat itu ke pengadilan negeri berdasarkan hukum acara yang berlaku. Kemudian yang ketiga, pembinaan dan pengawasan orang tua angkat ini tetap diawasi perkembangannya oleh Departemen Sosial. Kemudian kita akan juga pada saat kali ini kita akan coba membahas mengenai jenis-jenis pengangkatan anak atau jenis-jenis pengadopsian anak. Yang pertama adalah pengangkatan anak sempurna atau adopsi plena. Maksudnya adalah pengangkatan anak yang bertujuan untuk memutuskan hubungan hukum antara anak tadi dengan orang tua biologisnya. Yang kedua adalah pengangkatan anak sederhana atau adopsi minus plena. Artinya adalah pengangkatan anak ini dengan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua biologisnya. Artinya si anak tadi tetap masih ada hubungan dan mewarisi dari orang tua biologisnya. Yang ketiga adalah pengangkatan anak secara langsung. Artinya pengangkatan anak ini langsung dari orang tua biologis kepada orang tua angkatnya, yang disebut dengan private adoption. Yang keempat adalah pengangkatan anak anumerta atau postum adoption. Artinya adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri, di mana dalam proses pengangkatan anak tersebut salah satunya meninggal dan tetap melanjutkan proses pengangkatan anak. Demikian penjelasan saya mengenai adopsi anak, pengangkatan anak di masa saat sekarang ini. Silakan berikan komentar untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.